Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena kita semua sama-sama tahu, kita semua bangsa Indonesia ini masih dilanda oleh yang namanya wabah atau pandemi COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh kelompok kerja guru olahraga Korwil Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Bertemu lagi ya dengan Bapak, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan nama Bapak, Bapak Ade Syubhan. Bapak mengajar atau bertugas di SD Negeri Raja Wali, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini ya, Bapak nanti akan menyampaikan materi atau membawakan materi untuk kelas 2 pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas 2 dengan materi gerak dasar memutar. Nah, seperti apa sih gerak dasar memutar itu dan bagaimana sih melakukan gerak memutar itu? Nanti Bapak akan sampaikan lebih jauh lagi setelah ini. Tapi tak bosannya ya, Bapak mengingatkan kepada kalian semua dan juga untuk diri Bapak pribadi, mari kita sama-sama yang namanya menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya, untuk kita semua menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih 5M itu? Ya, mari kita sama-sama simak video berikut dengan baik. Kan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ingat, hati-hati dan tetap waspada. Semoga sehat selalu ya. Bye-bye. Ya, baik anak-anak, itu tadi protokol kesehatan 5M ya, yang mari kita terapkan sama-sama di kehidupan sehari-hari. Bapak ulangin lagi ya, 5M itu ada apa saja. M yang pertama ialah memakai masker. Kemudian M yang kedua itu ada mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian M yang ketiga ada apa? Menjaga jarak dengan jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian M yang keempat ialah menjauhi kerumunan dan M yang kelima mengurangi mobilisasi. Nah, kalau boleh Bapak menambahkan satu lagi M di sini yaitu makan makanan yang bergizi ya, anak-anak. Nah, itu semua protokol kesehatan ya yang mari kita sama-sama terapkan di kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya COVID-19. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum lebih lanjut lagi dalam pembelajaran pada hari ini ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak ya. Kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan kepada kalian semua, kalian dapat mempelajarinya dengan baik dan dapat menerimanya dengan baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk menambah semangat lagi dalam pembelajaran kali ini, seperti biasa kita jargon terlebih dahulu ya. Jargonnya seperti biasa nih. Kalau Bapak bilang PJOK, kalian jawab apa? Belajar, bergerak, cerdas. Siap ya? Ingat, jawabnya dengan rasa penuh semangat dan gembira. Siap ya? PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, baik, Bapak ingatkan lagi ya kepada kalian semua yang belum subscribe untuk YouTube-nya KKGO, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di like, kemudian jangan lupa simak sampai akhir di video YouTube tersebut agar materi yang kalian pelajari pada hari ini semuanya dapat dimengerti ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga dipelajari dengan baik ya. Itu semua jangan lupa.
Baik, kita lanjut. Kalian segera persiapkan alat tulisnya ya anak-anak ya. Yaitu segera siapkan pensil dan penghapus. Kemudian dan jangan lupa siapkan buku catatan PJOK-nya untuk mencatat materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Ayo segera siapkan. Kita lanjut. Nah, sudah siap. Berikut kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini ya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu KD 3.1, di mana KD 3.1 yaitu memahami gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.1 ya, di mana isinya yaitu mempraktekkan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak berharap kalian semua sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami gerak dasar non-lokomotor. Dalam hal ini gerak dasar memutar dengan benar. Kemudian gerak dasar yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor. Dalam hal ini gerak dasar memutar dengan benar. Nah, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap kalian dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya. Gerakan apa anak-anak? Gerakan memutar ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini sudah ada gambar ya, ada 4 gambar. Di sini sudah ada keterangannya ya. Berdiri memutar badan, kemudian berdiri memutar bahu, kemudian berdiri memutar kepala, dan berdiri memutar tangan. Nah, itu semua ya gerakan yang akan Bapak sampaikan dalam pembelajaran pada hari ini ya. Berarti gerak dasar apa yang akan kalian pelajari pada hari ini? Yaitu gerak dasar memutar ya. Kita lanjut ya. Nah, tak bosannya Bapak mengingatkan kepala kalian semua ya. Bapak yakin kalian sudah sangat hafal tentang gerak dasar manusia, yaitu ada 3, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif ya. Kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 1 ya. Sekarang kalian sudah kelas 2 tentunya, dan harusnya kalian sudah sangat hafal dengan gerak dasar ini. Tapi Bapak mau mengingatkan lagi nih kepada kalian semua agar kalian semua tidak lupa dengan gerak dasar tersebut. Bapak akan ulas satu persatu ya setelah ini. Perhatikan dengan baik. Yang pertama yaitu ada gerak dasar lokomotor, di mana pengertian gerak dasar lokomotor ialah gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemudian contoh gerak lokomotor yaitu ada berlari, kemudian melompat, kemudian ada berjalan dan meloncat ya. Contohnya sudah ada di gambar ya, tuh berjalan seperti yang ada di gambar, berlari dan meloncat. Kita lanjut ya. Nah, kemudian gerak dasar yang kedua yaitu yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu gerak dasar non-lokomotor, di mana gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat ya. Jadi geraknya diam di tempat dengan contoh misalnya memutar, menggeleng, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Kita lanjut ya. Nah, kemudian gerak dasar yang berikutnya yaitu ada gerak dasar manipulatif. Nah, apa sih manipulatif itu? Ialah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek atau gerak yang melibatkan suatu alat ya. Jadi geraknya itu dibantu dengan alat atau menggunakan alat untuk pergerakannya. Yaitu contohnya Bapak akan bacakan satu persatu, yaitu ada menangkap bola, melempar bola, memukul bola, dan memantulkan bola. Ya. Nah, berarti gerak dasar memutar ya masuk ke dalam gerak dasar yang mana anak-anak?
gerak dasar non lokomotor ya anak-anak ya. Nah, di sini Bapak sudah siapkan seperti apa sih atau apa sih pengertian memutar itu? Ya, Bapak akan bacakan. Perhatikan. Memutar adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh, baik anggota tubuh bagian kaki dan tangan. Kemudian bisa ke kiri atau sebaliknya dengan menumpu pada salah satu kaki. Ya, kita lanjut ya. Nah, tadi ya sudah Bapak bacakan pengertian tentang memutar. Sekarang akan Bapak bacakan manfaat memutar. Yang pertama, meregangkan otot-otot anggota tubuh. Kemudian manfaat yang kedua ada meningkatkan kelenturan tubuh. Dan manfaat yang ketiga untuk memutar ialah melancarkan peredaran darah. Nah, anak-anak, biasanya pergerakan memutar itu ya kita lakukan saat apa? Pemanasan atau pendinginan. Nah, lebih dominannya itu sering kita lakukan saat pergerakan pemanasan ya. Pemanasan dilakukan sebelum melakukan olahraga atau aktivitas ya. Jadi gerakan memutar lebih banyak kita lakukan ketika apa? Melakukan pemanasan, yaitu untuk meregangkan otot-otot anggota tubuh kita biar tidak kaku, agar tubuh kita menjadi lentur dan sebagainya. Ya, itu tadi manfaat ya yang Bapak sampaikan. Kita lanjut. Nah, selain manfaat, Bapak sudah siapkan di sini materi tentang macam-macam memutar, di mana sudah ada 4 bagian anggota tubuh yang akan kita pelajari untuk bagian memutar. Yang pertama ada memutar anggota tubuh bagian kepala, ya, kemudian turun ke bawah anggota tubuh bagian tangan, kemudian anggota tubuh bagian badan ya, badan keseluruhan, kemudian bagian pinggang. Nah, seperti apa sih contohnya memutar kepala itu, memutar tangan, memutar badan, dan memutar pinggang. Oleh karena itu, perhatikan ya berikutnya. Nah, contoh gerak memutar yang pertama yaitu tentang memutar anggota tubuh bagian kepala. Ya, di sini sudah ada langkah-langkahnya dan juga sudah ada contoh gambarnya. Ya, ketika kalian akan melakukan gerakan memutar kepala, perhatikan langkah-langkah berikut ini agar gerakan yang kalian lakukan benar ya dan baik saat dilakukannya. Yang pertama, sikap badan berdiri tegak, ya. Kemudian posisi tangan memegang pinggang, kemudian posisi kaki agak sedikit dibuka ya selebar bahu, kemudian putarkan kepala ya dari kanan bawah kiri dan kembali ke atas, kemudian posisi seluruh tubuh harus diharuskan rileks ketika melakukan gerakan memutar kepala agar tidak kram ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih contoh memutar kepala itu Bapak sudah siapkan ya video geraknya. Oleh karena itu, perhatikan video gerak berikut ini, video memutar kepala dengan baik. Perhatikan ya. Ya, itu tadi ya contoh gerak video memutar kepala. Kalian bisa mempraktekannya? Tentu bisa ya, karena gerakan tersebut sangat mudah untuk dipraktekkan. Kita lanjut ya ke contoh yang berikutnya. Tadi memutar kepala sudah. Sekarang ke anggota tubuh bagian lainnya yaitu memutar anggota tubuh bagian tangan ya. Seperti biasa, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian sudah ada contoh ya, contoh gambarnya ya. Ketika kalian akan mempraktekkan gerakan memutar tangan. Yang pertama, langkah-langkah yang mesti kalian lakukan ialah sikap badan berdiri tegak. Yang kedua, posisi tangan ya direntangkan ke kanan dan ke kiri, direntangkan seperti ini, lurus ya. Kemudian posisi kaki agak sedikit lebar dibuka selebar bahu. Kemudian putarkan tangan yang direntangkan tadi ya
ke atas, ke bawah, ke depan, dan ke belakang. Nah, kemudian usahakan posisi anggota tubuh kalian itu harus rileks ketika melakukan gerakan memutar ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa, Bapak sudah siapkan ya video gerakan tentang memutar tangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak video gerak memutar tangan berikut ini. Gerak memutar lengan. Posisi badan tegak, lalu putar kedua lengan ke depan. Lalu putar lengan ke belakang. Ya, anak-anak, itu tadi ya video atau gerak memutar tangan. Ya, cukup mudah ya, kalian nanti bisa praktekannya di rumah. Kita lanjut ke contoh gerak yang lainnya dalam gerak memutar ya. Tadi kepala sudah, tangan sudah. Sekarang berarti berikutnya yaitu memutar badan. Ya, seperti biasa, Bapak akan bacakan langkah-langkahnya satu persatu agar kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan baik dan benar. Yang pertama, contoh atau langkah yang mesti kalian lakukan ialah sikap badan berdiri tegak. Ya, kemudian langkah yang kedua yaitu seperti biasa posisi tangan memegang pinggang. Kemudian posisi kaki agak sedikit dibuka selebar bahu. Kemudian putarkan badan searah jarum jam dan sebaliknya dengan posisi pinggang tetap diam. Nah, kemudian seperti biasa, usahakan posisi tubuh kalian saat melakukan gerakan memutar harus rileks. Ya, rileks saja, ikuti putaran tubuhnya, putaran tangannya, putaran kepalanya agar tidak kram. Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa, mari kita sama-sama simak ya video gerak tentang memutar badan. Perhatikan video berikut dengan baik. Gerak memutar badan. Posisi badan tegak, lalu putar badan ke kanan. Lalu putar badan ke kiri. Ya, itu tadi contoh gerak memutar yang ketiga ya, kepala, tangan, kemudian badan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh gerak memutar yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu ada memutar pinggang ya. Seperti biasa kalian bisa perhatikan di sini ya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian di sini juga sudah ada gambarnya. Nanti kalian bisa praktekkan ya. Bapak akan bacakan satu persatu langkah untuk melakukan gerakan memutar pinggang agar kalian dapat mempraktekannya dengan baik dan benar. Perhatikan ya. Yang pertama, sikap badan berdiri tegak. Kemudian posisi tangan seperti biasa memegang pinggang. Kemudian yang ketiga yaitu posisi kaki seperti biasa dibuka selebar bahu. Kemudian langkah yang keempat ialah putarkan pinggang searah jarum jam. Ya, kalau sudah baru sebaliknya. Dan seperti biasa usahakan anggota tubuh harus rileks ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak sudah siapkan juga video memutar pinggang. Oleh karena itu, perhatikan video berikut ini dengan baik ya. Gerak memutar pinggul. Posisi badan tegak, lalu putar pinggul ke kanan. Lalu putar pinggul ke kiri. Semangat anak-anak, sehat, cerdas, semangat. Ya, itu tadi ya contoh video memutar pinggang atau contoh gerak yang keempat. Bapak sudah sampaikan semua
dari anggota tubuh bagian kepala, tangan, badan, dan juga pinggang ya. Nanti kalian bisa praktekkan gerakan memutar ya di rumah dengan baik dan benar. Pak, saya mau praktekannya dengan kakak saya, silakan boleh ya. Ingat, mempraktekkan gerakan memutar ya harus dengan tubuh yang rileks, jangan kaku ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, berikut kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak sudah menyiapkan 2 kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang akan Bapak bacakan. Perhatikan ya. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu berlatih gerak non-lokomotor dalam hal ini memutar dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan juga apa? Bugar, serta dapat melatih kelenturan berbagai anggota tubuh baik kepala, tangan, pinggang, dan sebagainya. Kemudian kesimpulan pembelajaran kita yang kedua pada hari ini ialah gerak memutar dapat kita lakukan dengan berlatih memutar berbagai bagian anggota tubuh, semisal anggota tubuh bagian kepala, tangan, badan, dan pinggang. Ya, nah anak-anak itu tadi ya materi-materi yang dapat Bapak sampaikan. Tentang materinya apa? Gerak dasar memutar ya. Bapak harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Kemudian Bapak juga berharap kalian dapat mempraktekannya dengan baik dan benar ya. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah gerakan memutar ya. Kemudian Bapak rasa materi yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini cukup sekian. Bapak ingin tetap titip pesan ya kepada kalian semua, jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, kemudian banyak-banyak makanan bergizi, rajin berolahraga, dan yang paling penting apa? Rajin beribadah ya. Bapak rasa cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.